Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nur Saputra ingin mempresentasikan hasil kinerja sistem pelumasan oli pada mesin diesel, yaitu dasar pelumasan mesin. Dua permukaan logam komponen mesin yang bergesekan satu sama lain akan mengakibatkan pengikisan atau haus pada permukaan logam yang bergesekan. Fungsi utama pelumasan adalah melapisi dan memisahkan dua permukaan logam dengan tersebut lapisan tipis yang disebut oil frame bertujuan agar kehausan dapat dikurangi sekecil mungkin sehingga umur teknis mesin menjadi optimal. Adapun fungsi lain pelumasan yaitu sebagai berikut, ada beberapa poin, yaitu satu, untuk mendinginkan mesin dengan cara menyerap panas akibat gesekan tersebut dan panas yang ditimbulkan pembakaran bahan bakar. Dua, untuk membersihkan permukaan logam yang bergesekan dengan mencuci dan mengangkut kotoran elemen logam yang aus yang timbul akibat gesekan. Tiga, untuk mengoptimalkan kompresi, agar panas yang ditimbul dari kompresi juga optimal, sehingga mesin dapat bekerja dengan daya yang optimal dan konsumsi bahan bakar lebih efektif dan tidak boros, yaitu sebagai perapatan celah antara piston ring dan silinder liner. Dan empat, yaitu untuk memisahkan antar mekanik yang bergerak bergesekan sehingga suara mesin menjadi halus dan senyap. Adapun komponen sistem pelumasan yaitu terdiri dari carter oil dan 2 saringan kasar, 3 pompa oil, 4 pengatur tekanan oli, 5 filter oli, 6 pendingin oli, 7 pengukur tekanan oli. Bagian mesin yang perlu pelumasan yaitu yang bergerak dan saling bergesekan antara lain, yaitu seperti bantalan atau metal, bearing pada poros engkol, dan dudukan pada mesin atau blok. 2. Metal bearing pada poros engkol keras dengan batang atau torak. 3. Pin torak atau piston pin pada torak yang berbatang torak. 4. Ring torak, piston, dan dinding silinder. 5. Roda gigi poros knob atau pada mesin yang biasa disebut camshaft gear pada katup, sistem katup dan bagian-bagian atau komponen dari sistem katup yang bergerak seperti bantalan poros atau camshaft bearing rock. 6. Roda-roda gigi transmisi atau pompa pendingin mesin dan pompa pelumasan mesin dan lain-lainnya. Bagian mesin yang perlu pelumasan seperti gambar tersebut yang sudah saya cantumkan, yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat sedemikian rupa. Ini contoh-contoh yang saya ambil dari beberapa alat mesin. Dan macam-macam sistem pelumasan yaitu diesel pada umumnya pelumasan dengan sistem tekan. Pelumasan sistem tekan ada dua jenis, yaitu pelumasan mesin tipe basah dan pelumasan mesin tipe kering. Pelumasan sistem tekan. Prinsip pelumasan sistem tekan pada mesin yaitu oli yang tertampung pada panci penampung atau carter oli disirkulasikan oleh pompa oli ke bagian mesin yang perlu dipelumasan. Pada motor berukuran kecil ada juga yang mengombinasikan sistem tekan ini dengan sistem ciprat atau splashing system, di mana oli yang berada di panci penampung oli atau carter diciduk oleh bagian bawah batang torak dan dicipratkan ke bagian bawah torak untuk melumasi cincin torak dan dinding silinder serta pin torak. Sirkulasi oli pelumas pada sistem tekan ini dimulai dari carter penampung oli atau oli dihisap oleh pompa oli, kemudian disalurkan ke filter oli, lalu ke pengaturan tekanan oli, kemudian ke poros engkol, ke batang torak dan ring torak. Selain itu, oli disalurkan juga melalui saluran pada badan mesin menuju
komponen yang bergerak pada bagian kepala silinder seperti nok torak, poros nok, pelatuk. Setelah oli melumasi bagian-bagian mesin tersebut, selanjutnya dengan berat oli sendiri, oli kembali mengalir jatuh ke penampung oli atau karter melalui lubang saluran yang tersedia di dalam mesin. 2. Pelumasan mesin tipe basah, yaitu pada pelumasan mesin tipe ini, oli pelumas seluruhnya ditempatkan di panci atau karter penampung oli yang diletakkan di bagian bawah mesin, sehingga bagian bawah mesin tersebut selalu basah terendam oli. Selanjutnya oli dihisap oleh pompa oli dan ditekan ke filter oli, kemudian disalurkan ke seluruh bagian-bagian mesin yang perlu di pelumasan. Pada umumnya sebagian besar mesin diesel menggunakan sistem basah, sebagaimana saya sudah cantumkan seperti gambar di samping. Bisa dilihat. 3. Pelumasan mesin jenis panci kering. Perbedaan yang mendasarkan pada pelumasan sistem kering ini dengan pelumasan sistem basah ini adalah setelah oli selesai melumasi bagian-bagian dari mesin, oli jatuh di bagian bawah seperti langsung dipompa dipindahkan ke tangki oli khusus yang terpisah atau di luar rangka atau di luar dengan mesin. Sehingga bagian bawah mesin selalu terendam keadaan kering dari oli. Sistem pelumasan ini jika pada mesin bensin biasanya dipakai pada mobil balap yang putaran mesinnya sangat tinggi, atau pada mesin diesel kapal laut yang berukuran relatif besar. Seperti gambar di samping itu, saya sudah cantumkan beberapa gambar yang lebih bisa dilihat. Cara melumasi ring piston dan dinding silinder. Karena ring piston bersamaan piston bergerak naik turun sangat cepat pada saat mesin bergerak dan celah antara ring piston dengan dinding silinder sangat kecil, dan khusus sangat panas pada bagian ini jika tidak memperoleh pelumas dan pendingin oli. Pelumas secara baik, maka akan cepat haus dan bahkan mesin akan macet karena overheat. Maka pelumasan pada celah ini ada 3 cara, yaitu bisa dengan cara oli dicipratkan dengan sendok yang terpasang pada bagian bawah batang piston yang tercelup oli. 2. Bisa oli ditekan melalui lubang saluran oli dari batang piston dan piston pin dan disemprotkan pada alur ring piston untuk pelumas yang diposisikan terbawah dan susunan ring piston. 3. Atau bisa juga oli disemprotkan oleh pipa penyemprot oli jet seperti seperti yang pada masing-masing dipasang tepat di bagian bawah setiap silinder. Indikator tekanan pelumasan mesin. Mengingat sistem pelumasan mesin sangat penting untuk keselamatan mesin, maka kita harus dapat memastikan bahwa sistem pelumasan mesin benar-benar bekerja normal begitu mesin mulai dioperasikan. Sehingga begitu mesin berhasil dioperasikan, maka yang pertama-tama harus kita periksa atau cek terlebih dahulu sistem pelumasannya. Apabila sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka kita harus segera memastikan mesin dan mencari memperbaiki penyebabnya atau kerusakannya. Untuk itu, maka kita biasanya mesin dilengkapi dengan suatu alat indikator yang akan memberi atau tanda mengindikasikan bahwa sistem pelumasan mesin berjalan normal atau tidaknya. Bisa dijelaskan sebagaimana alat indikator tersebut bisa berupa lampu alarm menyala jika sistem pelumas tidak bekerja normal pada mesin. 2. Indikator berupa tabung kaca yang di dalamnya berputar atau berubah warna hijau, seperti simbol sistem pelumasan mesin normal, dan tidak berputar atau berwarna jika sistem pelumasan mesin tidak normal. 3. Dengan pemasangan alat tersebut, alat pengukur tekanan oli yang akan menunjukkan besarnya tekanan oli pelumas pada mesin diesel berukuran menengah dan besar. Oli cooler pada sistem pelumasan mesin diesel. Yang membedakan dengan sistem sebelumnya yaitu pada diesel ini minyak pelumas juga digunakan untuk melumasi pompa injection. Seperti di gambar di atas sini, yaitu turbo changer.
Oleh karena itu, turbocharger suhunya relatif tinggi, sehingga pada sistem pelumasan perlu dilengkapi dengan pendinginan oli. Jadi di mana oli sebelum diedarkan untuk melumasi terlebih dahulu didinginkan oleh oil cooler ini didinginkan oleh air pendingin mesin. Seperti di gambar yang saya sudah bulatkan. Adapun regulator valve adalah alat untuk mengatur tekanan oli pelumas agar tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi dari tekanan yang ditentukan oleh pabrik mesin. Prinsip kerjanya seperti katup atau bypass aliran balik. Regulator sistem pelumasan. Regulator ini biasanya dipasang pada mesin diesel yang berukuran sedang sampai besar atau sampai besar. Fungsinya untuk mengatur tekanan pompa pelumas agar berada pada tekanan yang stabil sesuai dengan tekanan yang ditentukan pabrik pembuatan mesin pada putaran mesin tinggi. Tekanan minyak pelumas misalnya contoh ditentukan sebesar 3 km gram, maka katup regulator disetel atau disetting pada tekanan ini. Apabila tekanan oli pelumas melebihi dari 3 kg, maka katup regulator akan membuka dan mengembalikan sebagian oli pelumasan ke saluran isap pompa. Tekanan pompa oli naik lebih dari 3 kg biasanya terjadi pada mesin bekerja pada putaran tinggi, yaitu bisa disebut dengan overheat. Pada mesin kendaraan keluaran lama, biasanya uap oli dari mesin langsung dibuang begitu saja ke udara, akibatnya menimbulkan suatu polusi tertentu. PVC valve fungsinya untuk menyalurkan uap oli dari mesin ke dalam saluran intake tanpa terjadi kebocoran. Artinya, terdapat sebuah PVC valve yang akan terbuka saat tekanan udara di dalam crankcase atau ruang engkol meningkat. Tekanan ini timbul karena ada sebagian oli yang menguap karena kepanasan atau faktor ketekanan kompresi yang sedikit bocor melalui celah ring piston. Adapun pompa oli pelumas. Pompa oli pelumas pada umumnya digerakkan oleh putaran dari mesin sendiri untuk menghisap oli pelumas dan mengedarkan ke bagian-bagian mesin yang perlu mendapatkan pelumas. Ada 3 model atau 3 tipe pompa pelumas, yaitu pertama pompa model roda gigi luar, yang kedua pompa model roda gigi dalam, dan yang ketiga pompa model trokoid. Yang pertama pompa model roda gigi luar, yaitu terdiri dari penggerak dan roda gigi yang digerakkan, yang berputar secara bersamaan tapi berlawanan arah putaran untuk mengisap dan menekan oli ke bagian-bagian mesin yang perlu pelumasan. Roda gigi tersebut berada di dalam pompa oli sehingga pompa ini merupakan jenis pompa rotari yang sederhana. Adapun proses kerja pompa roda gigi luar, yaitu oli dihisap oleh putaran kedua roda gigi masuk ke dalam pompa dari salah satu sisi dan oli ditekan oleh celah luar antara dinding rumah pompa dan roda gigi yang berputar menuju bagian sisi lain dari rumah pompa, kemudian ditekan keluar dari rumah pompa menuju filter. 2. Pompa model roda gigi dalam, yaitu roda gigi dalam posisi berada di dalam, oli ditekan keluar dari housing ke saluran keluar saat gigi berputar. Oleh karena tidak adanya ruangan di dalam housing serta kecilnya ruangan antara gigi dan housing. Sebuah sekat yang berbentuk bulan sabit seperti contoh di samping itu digunakan untuk mencegah cairan kembali ke sisi isap pompa. Dan yang ketiga itu ada pompa model trokoid. Trokoid pompa dilengkapi ini dengan 2 rotor atau penggerak dan yang digerakkan berputar secara searah di dalam rumah pompa, yaitu bila rotor bergerak berputar, rotor yang digerakkan langsung ikut berputar searah. Poros rotor bergerak tidak satu titik pusat dengan rotor yang digerakkan sehingga menggunakan suatu ruangan
yang dapat menghisap dan memompa oli. Seperti contoh di atas itu ada beberapa rotor. Pemutar rotor tipe coil menggunakan superporos, sebuah poros yang terpasang tetap 4 rotor dalam. Thank you semua. Sekian dari saya presentasi kali ini. Demikian presentasi dari saya mengenai analisis sistem pelumasan ini. Kesimpulannya, perawatan sistem pelumasan yang baik adalah kunci efisien dan umur panjang pada mesin diesel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.